Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Kali ini gue akan ceritakan sebuah kisah dari penulis di Kaskus dengan nama Lady Diana. Untuk linknya dan sumber nanti akan gue sertakan di kolom komentar atau deskripsi. Ada beberapa cerita yang ingin dia sampaikan, dan ini ceritanya akan dibagi menjadi beberapa part. Cerita pertama ini dialami bapak saya saat beliau masih sekolah dasar. Di suatu siang selepas zuhur, setelah beliau selesai makan dan sedang bersantai di dipan di teras rumah. Rumah bapak di kampung ini merupakan rumah tradisional yang punya teras dengan pagar setinggi 1 meter. Mirip seperti rumah adat Betawi. Di sebelah kiri rumah ada halaman yang lumayan luas dan dibatasi pagar setinggi 1,5 meter yang membatasi halaman dengan jalan kecil di depannya. Posisi bapak tidur tengkurap sambil menikmati hembusan angin yang sejuk dengan gemerisik suara daun-daun dari pepohonan yang lebat di sekitar rumah, sambil pandangannya terarah ke pintu pagar pembatas halaman yang sedikit terbuka sambil melamun tentunya. Saat itu masuklah seekor kucing hitam berjalan mendekat tanpa menyadari sosok bapak ada di situ. Bapak terus menatap kucing itu melalui celah pagar rumah sampai akhirnya kucing itu lewat di depan bapak dan berhenti. Seperti sadar sedang diperhatikan, kucing itu menoleh dengan kaget dan terdiam di tempatnya. Bapak terus menatap kucing itu seperti tidak bisa melepaskan pandangannya. Begitupun kucing hitam itu yang terus menatap bapak tanpa berkedip. Namun anehnya, semakin lama tubuh kucing itu semakin membesar dan terus membesar. Begitupun matanya yang juga membesar dan berubah berwarna merah. Sampai akhirnya kucing hitam itu tumbuh sebesar kambing. Bapak pun teriak sekencang-kencangnya sambil menatap kucing hitam itu dan lari kencang ke arah kebun yang dipenuhi pohon besar. Bapak pun langsung lari ke dalam rumah dengan ketakutan. Bapakku lahir dan tinggal di sebuah pulau kecil yang termasuk di dalam kepulauan yang ada di sekitar Pulau Madura. Jika setelah menyeberangi Surabaya menuju Madura, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam, itu dengan kondisi tanpa macet. Kemudian menyeberang lagi selama 40 menit untuk sampai di pulau tempat tinggal bapak ini. Sampai saya sekolah SMA sekitar tahun 2007 dan pulang kampung ke rumah bapak, pulau ini masih belum diterangi listrik yang memadai. Listrik hanya menyala sekitar 6 jam per harinya. Desa kami mendapat jatah pasokan listrik hanya pada siang hari. Itu pun masih sering terkena pemadaman bergilir karena pembangkit listrik yang tua dan tidak mampu menopang kebutuhan listrik di pulau itu. Sehingga banyak warga yang memakai mesin diesel untuk pasokan listrik di malam hari. Namun banyak juga yang tidak mampu membeli mesin dan hanya mengandalkan lampu minyak atau Petromax, sehingga saat matahari terbenam jalanan sangat gelap, terutama karena banyak kebun dan jarak rumah warga yang berjauhan. Bapak tinggal bersama bibinya yang mengasuhnya dari kecil. Karena bapak yatim sejak lahir, dan nenek saya pergi keluar pulau untuk bekerja selama beberapa tahun. Saat itu, bapak masih di sekolah dasar. Setelah nenek saya kembali ke kampung, setiap sore bapak pergi ke rumah nenek saya. Tapi bapak tetap tinggal dengan bibinya, kemudian pergi mengaji di surau. Karena bapak pergi sebelum maghrib, maka jalanan mulai gelap dan sepi. Maka bapak selalu menunggu orang lewat untuk pergi bareng karena takut. Di sepanjang jalan, banyak sekali pohon bambu yang tumbuh, yang berbunyi saat terkena angin. Bunyi batang bambu yang bergesekan setiap terkena angin yang memang lumayan bikin merinding saat harus jalan sendirian. Ditambah lagi di tikungan jalan yang kanan kirinya diapit rumpun pohon bambu dan kuburan di sebelah kanannya. Karena itu bapak sangat senang, karena menjelang maghrib selalu ada laki-laki paruh baya yang berperawakan tinggi yang lewat searah dengan bapak.
Karena itu, Bapak selalu menunggu orang itu agar tidak takut jalan sendirian. Bapak selalu mengikuti orang itu di belakangnya. Tapi orang itu selalu berjalan tanpa menghiraukan Bapak. Bahkan tiap kali Bapak mengejar jarak antara Bapak dan orang itu, tidak akan pernah berubah jaraknya. Dan orang itu selalu berbelok dan menghilang masuk halaman rumah di tikungan pohon bambu itu. Bapak berpikir, orang itu memang tinggal di rumah yang berada di tikungan itu. Setelah dari tikungan itu, Bapak pun berlari sampai rumah nenek karena takut sendirian. Kejadian itu terus berulang setiap harinya sampai akhirnya Bapak pergi berlayar meninggalkan kampung. Sampai akhirnya setelah Bapak kembali ke kampung dan bertemu teman-teman lamanya, Bapak baru tahu kalau di tikungan itu ada penunggunya, berupa sosok laki-laki paruh baya yang tinggi dan selalu menghilang di tikungan tersebut. Saat itu Bapak sadar bahwa penunggu yang diceritakan temannya itu sama persis dengan laki-laki yang selalu Bapak ikuti. Jadi selama ini orang yang selalu menemani Bapak di jalan menuju rumah ibunya ternyata bukanlah manusia. Cerita ini masih tentang Bapak saat masih di sekolah dasar, yang mana kegiatan anak-anak kecil di kampung itu tiap malam itu pergi mengaji ke surau. Letak suraunya lumayan jauh, bahkan kalau ngajinya selesai lebih lambat, banyak yang memilih menginap di surau karena mereka juga agak takut harus pulang larut malam dengan keadaan gelap gulita, meskipun dibantu dengan lampu senter yang selalu mereka bawa. Hanya anak-anak yang rumahnya dekat yang memilih tetap pulang, itu pun bergerombol. Tapi malam itu, Bapak memutuskan untuk pulang meskipun sudah agak larut malam, bersama dengan dua teman lainnya. Mereka bertiga pulang sambil mengobrol pelan sampai akhirnya mereka berpisah di persimpangan jalan karena rumah mereka saling berbeda arah. Akhirnya, Bapak berjalan sendirian menuju rumah yang masih jauh. Saat tinggal beberapa ratus meter lagi menuju rumah, tiba-tiba Bapak mendengar suara tangisan bayi di kejauhan. Awalnya Bapak biasa saja, tapi begitu dia ingat bahwa di sekitar situ tidak ada perempuan yang punya anak bayi atau yang baru melahirkan saat itu, Bapak pun langsung lari terbirit-birit melewati jalan di perkebunan yang sangat gelap itu dan tidak berhenti sebelum sampai di rumah. Dulu di kampung Bapak, surau-surau atau masjid hanya ramai diisi oleh anak-anak yang mengaji di malam hari. Hanya sedikit orang dewasa yang salat berjamaah di masjid karena para orang tua lebih percaya hal-hal klinik. Sehingga sesajen ataupun dupa yang dibakar mudah ditemukan di bawah pohon-pohon besar atau tempat lainnya. Begitupun dengan perdukunan atau penjaga dari bangsa jin. Di belakang rumah nenekku ada rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga, seorang laki-laki dan anak-anaknya. Setelah anaknya dewasa dan pergi ke kota, tinggallah laki-laki itu sendiri di rumahnya. Banyak yang sudah tahu kalau laki-laki itu punya jin penjaga sejak lama. Kejadian aneh terjadi setelah beliau meninggal. Sering terlihat penampakan sosok tinggi dan hitam mondar-mandir di dalam rumah yang kosong itu. Ketika anak-anaknya pulang untuk mengurus kematian ayahnya dan melangsungkan tahlilan, mereka sering diganggu saat tidur dan para tamu sudah pulang. Jin itu benar-benar terlihat mondar-mandir di dalam rumah dan berdiri diam menatap orang-orang yang sedang tidur di sana. Sehingga mereka tidak kuat dan memilih menginap di rumah kerabat. Bahkan jika bapakku menginap di rumah nenek, dia sering mendengar bunyi barang-barang pecah di banting atau suara yang menangis meraung-raung. Nenekku bilang, jin itu sedih karena ditinggal tuannya. Makin lama rumah itu semakin suram, bahkan anak dari pemilik rumah pun tidak berani tinggal di sana. Pernah sekali saat malam dan bapak berniat mengambil air di sumur rumah itu. Begitu sampai di dekat sumur, bapak melihat sosok hitam tinggi itu berdiri di pinggir sumur sambil menatap marah, seolah-olah melarang untuk mengambil air di sumur itu. Bapak pun segera berbalik arah dan lari. Karena banyak yang merasa terganggu, maka anak pemilik rumah memanggil orang pintar untuk mengusir penunggu tersebut.
Tapi ternyata tidak bisa, karena penunggu itu tetap tinggal di situ disebabkan jimat pengikatnya ditanam di rumah itu. Sayangnya tidak ada yang tahu di mana almarhum mengubur jimatnya. Sehingga yang hanya bisa dilakukan hanya menenangkan jin penunggu itu sehingga tidak mengganggu warga yang tinggal di sekitarnya. Sekarang tidak ada lagi kejadian-kejadian yang menakutkan kecuali sekedar sosoknya yang terlihat sekilas mondar-mandir di dalam rumah. Rumah yang tidak ditinggali lagi dan semak-semak tumbuh lebat dan tinggi membuat rumah itu tetap menakutkan meski tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti sebelumnya. Kali ini cerita yang terjadi saat Bapak sudah berkeluarga dan punya anak satu, yaitu saya. Waktu itu saya berumur 3 tahun. Bapak membuka usaha toko kelontong di Jakarta dan usahanya berjalan lancar. Bapak pun termasuk orang yang disenangi warga karena rajin dan ramah. Cerita bermula saat kerja bakti dan Bapak kebagian tugas membersihkan kali di depan rumah. Saat itu, Bapak sedang membersihkan pinggiran kali di bawah jembatan kayu dekat situ. Tiba-tiba Bapak terkejut karena kakinya serasa dipatuk ular. Namun saat melihat ke arah kakinya, tidak terlihat ada seekor ular pun di sana. Bapak pun tidak ambil pusing dan melanjutkan kerja membersihkan kali. Saat malam tiba dan Bapak sedang tidur, tiba-tiba saja Bapak tersentak bangun sambil merintih. Beliau merasa kakinya seperti dililit ular dan dipatuk hingga berkali-kali tanpa henti. Ibu saya pun ikut terbangun dan heran karena tidak ada apapun di kaki Bapak. Bapak terus merasakannya sampai azan subuh berkumandang dan rasa dililit ular itu pun hilang begitu saja. Malangnya, kejadian itu terus berulang setiap malam sampai azan subuh terdengar. Makin lama, kaki Bapak semakin bengkak dan membiru. Banyak klinik dan rumah sakit yang sudah didatangi, bahkan pengobatan alternatif pun tidak memberikan hasil. Hingga Bapak pulang ke kampung karena mendengar ada yang bisa mengobati penyakit aneh ini. Meskipun saya masih berumur 3 tahun, saya masih ingat bagaimana Bapak kesulitan berjalan sambil dipapah ibu saya, juga darah yang berceceran yang keluar dari telapak kaki Bapak yang pecah-pecah jika berjalan tanpa alas kaki. Kaki Bapak semakin bengkak, sampai kulitnya mengkilat seperti balon yang mau pecah. Warna biru dan bau busuk membuat Bapak semakin menderita. Karena pengobatan di kampung tidak membuahkan hasil, maka Bapak kembali ke Jakarta, sampai akhirnya bertemu dengan kerabat yang ternyata bersedia membantu beliau. Saya biasa memanggil beliau Babe. Dan yang saya tahu, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, yang bahkan tirakat panjangnya setiap malam membuat saya sungguh luar biasa. Beliau meminta waktu untuk mencari tahu penyebab sakitnya Bapak. Setelah menunggu beberapa hari, beliau bercerita bahwa ada seseorang yang dikirimi jin berbentuk ular siluman dan meminta orang pintar untuk membuangnya. Sayangnya jin ular itu dibuang di sungai depan rumah saya. Dan Bapak secara tidak sengaja menginjak ular itu saat kerja bakti di beberapa waktu lalu. Ular itu pun marah dan selalu mendatangi Bapak setiap malam. Setelah itu, Babe pun mulai mengobati Bapak sekaligus menyuruh Bapak untuk mengamalkan beberapa doa sebagai tameng agar Bapak terhindar dari gangguan ular itu. Bapak pun selalu melaksanakan sholat malam meskipun dengan kesusahan agar mendapatkan perlindungan dari Allah. Semakin lama, kaki Bapak pun semakin baik, hingga akhirnya sembuh total sampai sekarang. Cerita ini nanti akan berlanjut ke versi dari Ibu Lady Diana pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.